Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Quratul Aini akan menyampaikan materi tentang struktur organisasi pemerintahan daerah serta dinamika dan tantangan otonomi daerah di NTB atau Nusa Tenggara Barat. Dasar aturannya ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Secara umum, susunannya terbagi menjadi lembaga pelaksana, lembaga pembuat aturan, dan satuan-satuan pendukung yang saling bekerja sama. Nah, yang pertama ada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, ini pemimpin paling tinggi di wilayahnya. Di tingkat provinsi ada namanya gubernur dan wakil gubernur, sedangkan di kabupaten atau kota ada namanya bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Mereka dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Masa jabatannya yaitu 5 tahun dan hanya boleh dipilih 2 kali dalam masa jabatannya. Kepala daerah berperan sebagai pemegang kekuasaan, pengelolaan keuangan, pemimpin aparatur sipil negara, dan penanggung jawab utama atas segala kebijakan yang dijalankan di daerah. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya juga dipilih lewat pemilihan umum. DPRD berkedudukan sejajar dengan kepala daerah. Tugas utamanya adalah menyusun dan menetapkan peraturan daerah, menyetujui rancangan APBD serta mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai aturan dan keinginan masyarakat. Yang ketiga ada perangkat daerah. Semua satuan kerja yang membantu kepala daerah disebut perangkat daerah dan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sekretariat daerah, berperan sebagai koordinator utama, mengurus administrasi umum, menyusun kebijakan, dan menjembatani hubungan antar satuan kerja maupun dengan pemerintah pusat. Dipimpin oleh sekretaris daerah sebagai pejabat tertinggi di lingkungan birokrasi daerah. Yang kedua ada sekretariat DPRD, bertugas mendukung kelancaran kerja dewan mulai dari persiapan rapat hingga pengelolaan administrasi keanggotaan. Yang ketiga ada dinas daerah, yaitu satuan yang mengurus urusan pelayanan langsung ke masyarakat. Contohnya dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas pekerjaan umum. Yang keempat ada badan daerah, berperan sebagai penunjang teknis pemerintahan, tidak melayani warga secara langsung. Contohnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merancang rencana pembangunan jangka panjang. Yang kelima ada unit pelayanan teknis daerah atau UPTD, yaitu satuan kerja yang dibentuk di bawah dinas atau badan untuk melayani warga di wilayah yang lebih sempit dan dekat dengan masyarakat. Yang keenam ada satuan lain, termasuk satuan polisi Pamung Praja atau Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, serta perusahaan daerah yang mengelola usaha milik daerah. Selanjutnya ada dinamika otonomi daerah di Nusa Tenggara Barat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Nusa Tenggara Barat mengalami perubahan dan kemajuan yang nyata. Pemerintah daerah kini memiliki kewenangan lebih besar untuk mengatur dan mengembangkan potensi wilayahnya sendiri. Sektor pariwisata di Pulau Lombok berkembang pesat dan menjadi penggerak utama perekonomian. Diikuti oleh hasil pertanian, perkebunan, dan kelautan yang ikut meningkatkan pendapatan asli daerah. Pembagian wilayah di pemerintahan juga diperluas dengan terbentuknya kabupaten baru, sehingga pelayanan publik dapat menjangkau hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya terisolir.
Pembangunan fasilitas kesehatan, sekolah, dan jalan penghubung terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada tantangan otonomi daerah di Nusa Tenggara Barat. Di balik kemajuan tersebut, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Terjadi ketimpangan pembangunan yang cukup terasa, di mana Pulau Lombok berkembang jauh lebih cepat dibandingkan Pulau Sumbawa dan pulau-pulau kecil lainnya. Sehingga akses jalan, listrik, dan jaringan internet belum merata. Kualitas dan jumlah tenaga ahli serta aparatur yang terampil masih terbatas. Sehingga kemampuan mengelola potensi daerah belum maksimal. Dari sisi keuangan, daerah masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan belum sepenuhnya mandiri. Selain itu, wilayah ini rawan bencana alam seperti gempa bumi dan kekeringan yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan dan stabilitas ekonomi. Sementara pengawasan tata kelola pemerintah masih perlu diperkuat guna mencegah penyimpangan penggunaan dana. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.